Saya seorang ilmuwan yang mendukung Jokowi itu karena idealisme saya, dan berjuta-juta kaum ilmuwan mendukung. Tapi berjuta-juta itu kan tertipu, ya biasa saja kita tertipu tuh nggak apa-apa. Demikian yang bisa saya sampaikan, mungkin Bang Risman akan sampaikan sesuatu. Cukup, baik. Ya, baik, mungkin sedikit. Ya. Mulai tanggapannya terkait Ya, sebentar ya, kita satu-satu pelan-pelan ya. Setelah Dr. Tifa, kita memberikan kesempatan dan kehormatan kepada prinsipal satunya, Rismon Sianipar. Silakan Bang Rismon. Ah, cukup? Sama. Sure. Oke. Yang paling penting kita sudah kasih kesempatan. Nah, berikutnya adalah Pak Muhammad Sobari karena beliau datang duluan ya. Kita hormati beliau. Oke, silakan. Enggak harus begitu. Iya. Oke, terima kasih. Saya menjawab atau menjelaskan? Oke, kalau menjelaskan begini dulu, Bung. Kita jangan, ini Bung Refli ini kan kawan dekat jadi banyak berguru. Jangan ada yang menulis kata termul untuk saya. Itu sangat tidak apa namanya? Bukan soal apa, tidak menggambarkan kebenaran. Saya seorang ilmuwan yang mendukung Jokowi itu karena idealisme saya, dan berjuta-juta kaum ilmuwan mendukung. Tapi berjuta-juta itu kan tertipu, ya biasa saja kita tertipu tuh nggak apa-apa. Ketika tertipu kita tidak lagi mendukung. Idealisme kita itu tidak bisa dijalankan oleh dia. Gagasan-gagasan dari dia, bahwa dia itu orang kampung, bahwa dia itu orang kelas bawah, bahwa dia itu tidak korup, itu ternyata tidak bisa dipanggul. Jadi saya tidak pernah menjadi termul, karena termul itu kan orang bayaran toh. Masa aku dibayar yang edan? Enggak pernah. Benar tuh Refli Harun. Para ilmuwan itu semuanya tidak ada yang mendapat uang rokok. Rokok saja nggak dapat. Nah, sekarang itu deklarasi tingkat awal. Yang kedua, saya hadir di sini sebagai orang yang akan menjelaskan dunia keilmuan dalam bidang kebudayaan. Nah, yang dijelaskan itu metodologi penelitian. Itu akan saya gambarkan mulai dari datangnya inspirasi meneliti, sampai merumuskan proposal, sampai merumuskan instrumen penelitian. Instrumen penelitian ada dengan wawancara, ada dengan studi dokumen atau archive research, ada yang studi media. Studi media itu ada penting, itu bukan media berita pada umumnya, tapi itu kalau media menuliskan investigatif journalism atau investigatif report. Kalau report semacam itu bisa menjadi bahan penelitian. Itu spesifik. Jadi ada metode-metode yang diikuti, dan ada instrumen-instrumen yang mendukung metode itu. Itu begitu rupa sampai pada suatu pernyataan, wah, data kita belum lengkap, maka kita harus melakukan, umpamanya tadi kita mulai dari wawancara, ya wawancara ulang, itu check and recheck. Kalau check and recheck itu masih juga belum menggambarkan kebenaran, itu dilakukan suatu wawancara mendalam untuk memperoleh keutuhan. Saya kira macam gitu. Jadi secara keilmuan saya akan pertanggungjawabkan bahwa yang dilakukan ini tidak ada sesuatu apapun, sekecil apapun yang menyimpang dari kaidah-kaidah keilmuan. Nah, kalau kaidah keilmuan ini sudah terjabar dengan baik, saya akan menjelaskan 3 tokoh ini dalam peran apa. Ini berbeda, saya punya wawasan kebudayaan. Jadi kalau ilmuwan berhenti pada penjelasan metodologi sampai selesai urusan-urusan wawancara. Saya merasa perlu harus menjelaskan peran ketiga orang itu. Ketiga orang ini mewakili komunitas bisu dunia ilmu pengetahuan, komunitas bisu
kaum intelektual, komunitas bisu, warga masyarakat pada umumnya. Dalam urusan menyatakan kebenaran dengan segenap risiko, tidak terlalu banyak orang berani. Tapi 3 orang ini berani. Nah, mayoritas golongan akademisi, golongan ilmuwan, golongan intelektual, golongan aktivis, mayoritas itu orang yang sedang nyanyi sunyi, orang bisu. Itu terminologi Pramudia Anantatur. Nyanyi sunyi orang bisu. Oh, mereka tidak. Mereka ini oracle. Mereka ini resi. Mereka ini begawan. Tidak ada keberatan mereka. Nah, yang dilakukan oleh mereka itu 3 tokoh ini sedang menjalankan apa yang namanya the role of intellectuals. Peranan kaum intelektual. Ya peranan mereka ya begitu itu. Melakukan penelitian. Untuk apa penelitian? Bung, untuk menyampaikan suatu pesan dunia imajiner, pesan dunia imajiner, tapi itu dunia ilmu, pesan namanya narasi, menyampaikan apa yang namanya risalah kebenaran. Tugas beliau ini menyampaikan risalah kebenaran kepada khalayak rame, mungkin untuk seluruh Indonesia, mungkin untuk dunia. Risalah kebenaran itu disampaikan karena tugas kaum ilmuwan seperti itu. Risalah kebenaran itu mulia kalau Anda semuanya mengingat para rasul yang disebutkan arsala rasula bil huda wa dinil haq yang tadi saya gambarkan. Dari wawancara tingkat pertama sampai akhir, aneka macam instrumen penelitian dipakai, sampai penulisan buku. Itu wilayah mereka, itu wilayah bebas perdebatan. Tapi kalau orang memain-mainkan gosip, memainkan apa yang namanya kecemasan melalui media, itu ya boleh saja, ini zaman bebas seperti ini. Tapi itu bukan wilayah perdebatan akademik. Itu perdebatan omong kosong. Ya kalau perlu kita layani, mungkin saya bisa ngelayani. Tapi kalau enggak ya ngapain itu ngelayani begitu, kita ngerokok saja lebih baik. Ngopi, gak usah dilayani yang begitu-begitu. Jadi ingat, wilayah perdebatan beliau-beliau itu mulai dari inspirasi pertama untuk meneliti sampai ke selesainya penelitian, sampai ke selesainya penulisan. Apakah masih ada waktu saya? Silakan. Oh, kalau masih ada, saya ingin menjelaskan. Itu penjelasan ilmuwan, sekarang penjelasan budayawan. Tapi nanti habis pemeriksaan press conference lagi kita. Itu enggak masalah. Penjelasan dari perspektif kebudayaan, saya merasa perlu. Setelah beliau-beliau bisa melakukan deskripsi yang sifatnya analytical, deskriptif analisis terhadap hasil-hasil, terhadap fenomena lapangan yang terkumpul menjadi suatu body of knowledge, itu diperlukan kemampuan menulis. Kemampuan menulis itu namanya literary writing style. Gaya penulisan sastrawi. Bung, itu penting sekali. Pertama, bagi saya yang belajar antropologi itu punya tradisi. Kalau mau menulis, orang-orang antropologi menulis kok kaku, itu belum dianggap. Jadi antropologi harus menulis dengan eloquent expression, langgam yang enak, langgam yang mudah dipahami oleh pembaca. Apakah itu hanya gaya penulisan antropologi saat ini? Oh tidak. Mulai abad 12-an, abad enlightened, itu di Eropa itu sudah ada sudah banyak orang yang menuliskan dunia ilmu dengan seni. Abad 19 sudah ada seorang ahli filsafat yang merumuskan pikirannya dalam bahasa seni. Itu jelas. Nah, dalam pikiran orang-orang semacam itu digambarkan
mereka itu punya bengkel dalam diri masing-masing. Bengkel itu ada peralatan-peralatan, alat bengkel ilmiah itu saling meminjam dengan alat-alat bengkel kesenian. Dan karena itulah maka 7 menit lagi Pak buat Pak Ugro. oh kalau gitu nanti kita bisa sambung sesudah selesai. Nah, Oke. saya baru sampai bicara pada bengkel. Sekarang Bapak yang akan ganti berbicara. Ya, sisa ini terakhir ya, pembicara terakhir adalah Pak Ugro Seno. Pak Ugro Seno ini pernah juga menjadi saksi atau ahli bahkan ya? Di pengadilan citizen lawsuit dan menggemparkan karena menemukan fakta yang luar biasa juga. Mudah-mudahan kali ini juga menggemparkan. Silakan Pak Ugro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kemarin yang jelas saya nampak tilas. 47 tahun 11 hari yang lalu, yang cukup lama, saya juga berdiri di sini dengan pangkat Letnan 2 polisi. Saya baru lulus AKP kepolisian, menghadap Kapolda waktu itu Pak Jenderal Anton Sujarwo. Saya masih ingat di sini, Kapolda kantornya di sini dulu. Ya. Jadi saya hadir di sini akan memberikan peran saya. Jadi sebagai bayangkara tua, abdi negara, abdi utama dari negara dan bangsa, tidak boleh berhenti untuk mengikuti perkembangan institusinya. Ya. Bayangkara tua itu berhenti melihat institusinya pada saat dimakamkan di Taman Makam Pahlawan atau Taman Makam Bahagia. Jadi kalau kondisi Polri sekarang ini tidak kita perhatikan selama kita masih hidup, berarti kita mengingkari diri kita, Bayangkara, sebagai insan Tribrata dan Catur Prastya. Ya. Saya akan memberikan keterangan nanti berkaitan dengan pekerjaan, pengalaman saya, ya, pengabdian saya selama 35 tahun 2 bulan di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mudah-mudahan Polri yang saya cintai dan dicintai masyarakat seluruhnya akan tetap tegak berdiri sesuai dengan apa yang dipakai ditutup kepala seluruh anggota Polri, yaitu insan rastra sewakotama, abdi utama daripada nusa dan bangsa. Itu saja, mudah-mudahan nanti bisa kita berikan setelah saya nak melakukan memberikan keterangan di depan para penyidik. Terima kasih. Bapak tadi disampaikan Bapak akan menyampaikan terkait KUHAP. Nah, penetapan tersangka sendiri terhadap 3 orang ini apakah sudah sesuai KUHAP menurut Bapak apa? Ya, nanti saya berikan setelah keluar dari ruangan penyidikan nanti, pasti akan saya berikan. Ya, nanti saya nggak jadi periksa kalau saya berikan di sini semua nanti. Ya.